Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis pada perusahaan jasa building. Berikut adalah profil dari perusahaan kami, yaitu AP Building, dengan bentuk perusahaan badan usaha perseroan terbatas dengan nama badan usaha PT Aircon Pratama yang beralamat pada Jalan Kiai Haji Guru Amin, kilometer 17 nomor 5A, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. AP Building merupakan perusahaan yang menyediakan jasa Integrated High Performance Building Solution pada berdiri pada tahun 1997 sebagai chiller distributor yang kemudian berhasil meneguhkan diri sebagai market leader hanya dalam kurun waktu 7 tahun. Pada tahun 2004, AP Building menjadi pemimpin pasar distributor terdunia atau chiller. Dan pada tahun 2007, AP Building mulai memberikan pelayanan building operation and maintenance dengan bekal jam terbang yang tinggi di dunia di Asia. Next. 2009, berdiri AP Bapak Insinyur Rana Yusuf Nasir, IPMBP, terlibat aktif dalam gerakan bangunan hijau tanah air, di mana beliau menjadi salah seorang inisiator dan co-vendor of BPCI Green Building, sekaligus bertanggung jawab dan membangun rating tol dan pelatihan yang hingga hari ini masih terus digunakan oleh para praktisi. Tahun 2012, ketika Greenship Rating Tools tersebut selesai dikembangkan, maka saat itulah AP Building mulai mengembangkan sayap, memberikan layanan Green Consultation. 2020, demi meningkatkan pelayanan yang lebih baik, tahun 2020 dilakukan transformasi baik dari sisi nama maupun logo perusahaan, sekaligus diluncurkan pelayanan baru yaitu AP Skill Building Training dan Certification yang diproyekkan menjadi LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, atau LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. 2022, dalam rangka menghadapi era industri 4.0, AP Building meluncurkan AP Portal, suatu aplikasi Computerized Maintenance Management System atau CMMS, yang dikembangkan secara mandiri untuk meningkatkan koordinasi bagi tim internal dan kualitas pelayanan bagi pelanggan. Di tahun yang sama, 2022, AP Building terlibat aktif dalam penyelenggaraan pelatihan dan ujian perangkat penilaian bangunan gedung hijau Ranting Plus yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR, salah satunya demi menyongsong ibu kota negara Nusantara. Setidaknya 10 gedung berprestasi sudah menjadi torehan sejarah bagi AP Buildings dengan berbagai jenis layanan yang diberikan, baik itu prestasi di tingkat nasional atau Subroto Awards, Kementerian ESDM, atau International Asian Energy Awards, ASEAN Center for Energy. Gedung tersebut diantaranya adalah Gedung Utama PUPR, Gedung GPUPR, Gedung Mina Bahari, 4KKP, Gedung Heritage ESDM, BCA Foresta, Gedung Khairul Saleh ESDM, Bandara 1 Gusti Ngurah Rai Bali, Pertamina Refinery, Unit Cilacap, South Quarter Jaksel DKI. Tiga layanan utama yang disediakan AP Buildings. Yang pertama ada AP Operation and Maintenance, yang kedua AP Green Consultation, yang ketiga Skill Building Training and Certification. Lalu berikut ada visi dan misi perusahaan kami. Yang pertama ada visi, tercapainya suatu ekosistem bangunan gedung hijau dan berkinerja tinggi yang unggul demi Indonesia yang berkelanjutan. Lalu ada misi dari perusahaan kami, yaitu untuk mencapai visi, AP Building menyusun 4 misi utama. Yang pertama ada misi umum, menjadi pusat referensi dan keunggulan nasional dalam penyediaan solusi bangunan gedung hijau dan berkinerja tinggi yang terintegrasi berdasarkan teknologi dan inovasi IoT pada tahun 2025. Yang kedua ada misi produk, memberikan solusi menyeluruh dalam seluruh tahapan siklus bangunan gedung, mulai dari desain dan perencanaan, konstruksi, pengukuran, dan verifikasi, dan pengoperasian dan pemeliharaan. Yang ketiga ada misi pelanggan, menjadi wadah satu pintu bagi solusi bangunan gedung dalam meningkatkan efisiensi energi dan ekonomi menuju keberlanjutan
lingkungan. Yang keempat ada misi brand, menjadi agen perubahan lingkungan dengan mempromosikan kenyamanan, kesehatan, dan produktivitas manusia melalui performa bangunan gedung. Bapak Insinyur Ana Yusuf Nasir, IPM GPM sebagai komisaris, pendiri, direktur utama, dan penanggung jawab LPK. Lalu sebagai Physical Engineering di ITB. Lalu sebagai Care Founder and Past Director pada Grand Building Council Indonesia. Selanjutnya yaitu sebagai Chief of Board of Expert pada Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia. Dan selanjutnya sebagai Presiden and Board of Governor pada Indonesia Chapter. Yang selanjutnya yaitu sebagai Chief of Board of Expert di Ikatan Ahli Bangunan Hijau Indonesia, lalu sebagai trainer pada BOMA Indonesia Chapter, dan selanjutnya sebagai tenaga pelatih sertifikat pelatihan pada Kementerian PUPR, dan yang terakhir sebagai juri sayembara konsep perancangan kawasan dan bangunan di Ibu Kota Negara Nusantara. Lalu ada komisaris independen kami, yaitu Bapak Dedi L. Rashid, yang menjabat sebagai energi auditor profesional pada BNSP, menjabat sebagai core founder pada Green Building Council Indonesia, menjabat sebagai member of Board of Expert MISKEI, Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi Indonesia, sebagai past presiden dan aktif presiden pada Asraya Indonesia Chapter, sebagai komisaris member IABHI atau Ikatan Bangunan Hijau Indonesia, lalu sebagai founder Asosiasi Ahli Teknik Hotel Indonesia. Berikut adalah target market perusahaan kami. Yang pertama ada terminal bandar udara, yang kedua ada hospital buildings atau gedung perhotelan, yang ketiga ada government office atau kantor pemerintahan, contohnya kantor Pemkot Kota Bekasi, lalu ada kantor perusahaan milik negara, yang kelima ada kantor swasta, yang keenam ada bangunan tempat tinggal, lalu ada yang pusat perbelanjaan, dan yang terakhir ada fasilitas industri dan kesehatan, contohnya itu RSUD Kota Bekasi. Rencana pendanaan dari perusahaan kami pada proyek kantor pemerintah Kota Bekasi yaitu harus memiliki rekening koran tabungan deposito 2 bulan sebelum tender tahun tertentu dengan saldo tersimpan minimal 3 kali dari nilai pembayaran setiap bulan. Penentuan budget tersebut menyesuaikan dengan proyek yang akan dilelang pada layanan pengadaan secara elektronik, kota, daerah, atau provinsi tertentu. Dari tabel ini akan terlihat pengembalian uang yang ditanamkan, seberapa lama akan kembali. Dana yang terisi pada tabel ini adalah 21 miliar, sekian. Untuk biaya tetapnya 2 miliar 628 juta rupiah. Total pembiayaan proyek sesuai dengan yang ditayangkan di website LPSE yaitu 15 miliar, sekian. Saldo yang harus dimiliki perusahaan untuk satu proyek adalah 3 miliar. Titik impas harga sama dengan dana awal yaitu 21 miliar 627.998.736 rupiah. Titik impas waktunya yaitu pada bulan ke-16. Setelah periode ke-16 mulai dapat keuntungan per tahun yaitu 1.781.181.866 rupiah. Perhitungan di atas dari satu proyek. Berhubung perusahaan kami mengelola lebih dari 40 proyek, kalau dirata-ratakan mendapat keuntungan per tahun sekitar 21.374.182.392 rupiah. Dari aspek ekonomi, bahwa satu kelayakan usaha dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB atau PAD. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah, di mana investasi tersebut dilakukan. Kemudian kelayakan lain adalah naiknya income per kapita masyarakat melalui peningkatan pendapatan, seiring dengan tumbuhnya sektor ekonomi di daerah tertentu. Sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap para stakeholder, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan pengoperasian perusahaan, PT Aeropan Pertama rutin mengadakan CSR, Corporate Social Responsibility, dengan melakukan pemeliharaan sarana ibadah atau masjid di beberapa daerah, baik dari sisi kebersihan, keindahan taman dan halaman, dan dari sisi mekanikal, elektrikal, sipil, dan plumbing.
dengan menghadirkan para tenaga kerja yang berkualifikasi pada bidangnya. CSR dilakukan untuk merespon keadaan sosial di mana perusahaan akan menerima manfaat atas kegiatan yang mereka lakukan tersebut, khususnya dalam penciptaan, peningkatan, dan pemeliharaan citra perusahaan di mata masyarakat. Dari aspek lingkungan hidup, apakah perusahaan memperhatikan aspek tersebut? Bahwa visinya yaitu tercapainya dari visi misi perusahaan sudah terlihat bahwa visinya itu tercapainya suatu ekosistem bangunan gedung hijau dan berkinerja tinggi yang unggul demi Indonesia yang berkelanjutan. Di situ sudah terlihat bahwa perusahaan sangat memperhatikan semua aspek, di antaranya aspek lingkungan. Setidaknya ada 10 gedung berprestasi sudah menjadi torehan sejarah bagi perusahaan dengan berbagai jenis layanan yang diberikan, baik itu prestasi di tingkat nasional maupun internasional dalam bidang bangunan gedung hijau. Selanjutnya, karena dokumen AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek, kami meminta kepada pemberi kerja supaya bisa bersinergi bersama dengan seluruh bagian yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Dengan fokus pada operasi dan pemeliharaannya efisien, AP Buildings Operasi dan Maintenance Energy Awards mendorong inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan energi. Wujud dari pengelolaan yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan, maka di mana proyek itu dikelola seluruh manajer dan bagian terkait dalam perusahaan yang akan menjalankan program penghematan energi. Berkoordinasi dengan pemberi kerja tentang konsep yang dibuat dan meminta persetujuan mengenai teknis yang akan dilaksanakan, membuat rencana kerja, analisa teknik dan jadwal pelaksanaannya, membuat laporan pelaksanaan, laporan evaluasi bulanan dan laporan penggunaan energi, serta perkembangannya setiap bulan, melaporkan hasil kegiatan program penghematan energi pada pemberi kerja. Terima kasih. Berikut presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan kepada audiens, untuk silakan bertanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.